Hai KBMKM, pada Health TV kali ini kita akan membahas tentang adaptasi kebiasaan baru. Sebelum kita memasuki materi, mari kita simak cuplikan berikut. Dan sekarang kita update terlebih dahulu perkembangan kasus Berdasarkan data COVID-19 yang di dihimpun oleh Indonesia. Badan Jumlah kasus terkonfirmasi hari ini pada Senin ini Bagi mereka yang menjalani kehidupan di tahun ini, Tahun 2020 akan terkenang sebagai tahun kelam oleh seluruh lapisan dunia. Tahun yang menumbangkan banyak nyawa bagi remaja, dewasa, hingga lansia, tak terkecuali profesi, bidang kesehatan hanyalah satu dari sekian banyaknya. Lipatan lingkaran hitam, wajah tersenyum tetap terpatri. untuk menyemangati mereka yang positif dan terbaring lemah, sebagai bagian dari bangsa dan tanah air ini. Mari kita bantu untuk mengurangi beban kerja. para pahlawan garda terdepan pandemi COVID-19. Dengan mencegah dan menerapkan protokol kesehatan. Lalu, hal apa aja sih yang perlu kita persiapkan dalam adaptasi kebiasaan baru? Yuk, simak! Pertama, jika sedang sakit atau flu, di rumah saja. Ketika kita sakit, maka sistem imunitas tubuh otomatis ikut turun. Hal ini dapat membahayakan diri dan orang di sekitar kita. Kedua, sedia hand sanitizer kemana-mana. Hal ini sebagai bentuk kesiapsiagaan dan menjaga diri apabila sedang bepergian dan kesulitan menemukan air dan sabun. Ketiga, tidak lupa memakai masker. Pada akhir Agustus, di laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengadakan kampanye nasional disiplin menggunakan masker ketika bepergian. Yuk, mari ikut serta dalam kampanye tersebut. Keempat, tetap jaga jarak. Anjuran physical distancing telah diterapkan sejak kasus COVID-19 mulai muncul di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan pemberian jarak tempat duduk di kantor pos, bank, atau tempat umum lainnya. Kelima, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Tangan adalah salah satu bagian dari seluruh anggota tubuh yang beresiko untuk membawa banyak bakteri dan virus, sehingga kebiasaan mencuci tangan setelah melakukan suatu kegiatan perlu diterapkan menjadi suatu kebiasaan. Keenam, setibanya di rumah langsung mandi. Akibat banyaknya bakteri dan virus yang mungkin terbawa ketika kita berada di luar rumah, maka biasakan untuk segera mandi ketika tiba di rumah. Ketujuh, say hello aja, tidak bersalaman dulu. Sebagai salah satu budaya orang Indonesia, maka kebiasaan ini perlu diatur. Ucapkan salam dari jarak yang cukup di masa COVID-19 justru membantu untuk mencegah penularan. Kedelapan, gunakan uang elektronik. Uang juga merupakan salah satu benda yang berpotensi mengandung bakteri dan virus. Karena digunakan sebagai alat pertukaran, maka uang dapat berpindah dari satu tangan ke tangan lainnya dengan mudah. Kesembilan, jaga jarak di kendaraan umum. Kendaraan umum menjadi salah satu sarana transportasi yang rentan penularan penyakit dari orang lain yang berada di dalamnya. Oleh sebab itu, tidak berkerumun atau mengurangi kapasitas penumpang adalah salah satu cara menghindari risiko yang ada. Ke-10 atau terakhir, balita dan lansia di rumah aja. Usia balita yang masih belia dan para lansia yang telah berumur mudah terserang penyakit terutama virus. Karena sistem imunitas bayi belum terbentuk seutuhnya, sedangkan sistem imunitas lansia telah menurun tingkatannya. Kemudian ada klaster penyebaran COVID-19 di Indonesia. Pada pertengahan September 2020 silam, dikatakan bahwa klaster penyebaran COVID-19 terbanyak dari kota besar di Indonesia berasal dari keluarga. Pakar epidemiologi dari Universitas Griffith, Australia, Diki Budiman, menyebut klaster keluarga tersebut bisa berkontribusi hingga 85% terhadap peningkatan kasus positif COVID-19 di suatu negara jika tidak ada langkah cepat untuk mengatasi. Peneliti sekaligus inisiator Pandemic Talks, Firda Radiani, mengatakan penularan virus corona di lingkup keluarga mulai terjadi pada awal Agustus atau 2 bulan setelah pemerintah melonggarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Hampir semua pusat perbelanjaan seperti mal, pasar, kafe, restoran, hotel, perkantoran mulai diserbu banyak orang, serta sarana transportasi umum seperti kereta. Oke,
KBMKM, sekian dulu penjelasan pada video health kali ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.